Allah kurang mencintai hambanya yang kelamar-kelemar dan kurang satset. Haha, bukan hadis. Teman-teman pernah nggak dengar atau baca kalimat di atas? Entah siapa sih yang memulai, tapi kutipan ini banyak sekali kita jumpai di berbagai platform, mulai media sosial hingga stiker motor dan mobil, tentunya quotes bokong truk. Sebelum kita mulai, buat kamu yang ingin support channel ini agar terus bisa berkarya, caranya gampang banget. Cukup klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian membantu banget agar kita bisa rutin posting dan belajar bareng di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol nih tentang pentingnya spirit atau semangat dalam menjalani berbagai aktivitas dalam hidup. Percaya atau tidak, semua orang sukses baik di bidang pendidikan, entrepreneurship, atau mereka yang punya karir yang cepat adalah mereka yang menjalani hidupnya dengan penuh semangat yang membara dan persisten dengan apa yang menjadi cita-cita mereka. Saya akan membaginya dalam 3 poin penting. Simak sampai tuntas ya, agar kamu bisa dapatkan insight-nya secara sempurna. Yang pertama, hati-hati dengan malas. Di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW adalah doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhul. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari rasa malas, dan aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut, dan aku berlindung kepadamu dari pikun, dan berlindung dari sifat pelit. Bayangkan, sosok semulia dan sehebat Nabi Muhammad SAW saja masih meminta agar dilindungi dan terhindar dari sifat malas. Ini menunjukkan betapa bahaya dan mengerikannya sifat malas ini. Make sense banget sih. Misal gini, ketika kamu atau siapapun deh bermalas-malasan dalam mengerjakan sesuatu, entah itu belajar, bekerja, atau apapun itu, bisa dipastikan apa yang dilakukan tidak bakal maksimal. Nah, kalau udah begitu, bagaimana mungkin kita menjadi pribadi yang memiliki kompetensi dan mampu berkompetisi atau berlomba-lomba dalam berbagai kebaikan yang ada di depan kita? Memang sih, hidup tidak melulu tentang kompetisi, bukan soal menang atau kalah. Tapi fakta membuktikan bahwa mereka yang kompetitif atau berdaya saing memiliki kemampuan untuk survive atau bertahan yang lebih baik dalam menyikapi perubahan yang terjadi. Apalagi di era yang serba tidak menentu seperti akhir-akhir ini. Mereka yang berdaya bisa memberikan kebaikan atau bahkan memberikan dampak baik untuk orang-orang di sekitarnya. Simpelnya, mereka yang berdaya lebih mudah untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama. Oleh karena itu, banyak keterangan di dalam kitab sucinya, kita selalu didorong untuk bersemangat dan berlomba-lomba dalam berbagai kebaikan. Misal nih, pada ayat berikut, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat sudah memiliki kiblatnya sendiri-sendiri di mana mereka menghadap. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, Allah pasti akan mengumpulkan kamu sekalian. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat di atas, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Nah, pertanyaannya, kalau lomba itu kita ingin jadi pemenang atau jadi pecundang? Iyalah, tentu jadi pemenang. Atau misal pada ayat berikut ini, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang agar kamu mengingat kebesaran Allah. Maka berlarilah untuk kembali pada Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Coba deh perhatikan diksi fafirru ilallah atau berlari pada ayat di atas. Menurutmu itu dorongan untuk segera atau alon-alon asal kelakon? Memang sih, cepat atau lambat itu tidak bisa disamakan satu sama lain. Itu sangat subjektif. Tapi poinnya, kita harus memiliki semangat dan kemauan yang tinggi untuk move on atau bergerak ke arah yang positif. Yuk, sat-sat. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Loh, katanya suruh bersegera, tapi kok
malah dilarang tergesa-gesa. Nanti dulu. Beda loh ya antara bersegera dengan tergesa-gesa. Contoh simpelnya seperti ini. Misal nih, besok pagi kamu punya tugas atau pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Nah, kebetulan malam ini kamu free. Maka waktu yang ada kamu gunakan sebaik-baiknya untuk membuat checklist tentang apa saja yang harus kamu siapkan esok hari. Mulai peralatan yang dibutuhkan, time schedule, perangkat pendukung, membuat konsep besar atas apa yang akan kamu lakukan, atau bahasa kerennya blueprint. Nah, pas kamu bangun pagi, semuanya udah ready, sehingga semua pekerjaan bisa kamu selesaikan dengan cepat dan tepat, karena segala sesuatunya sudah kamu persiapkan dengan baik. Itulah konsep sederhana dari bersegera, menyiapkan segalanya dengan matang sehingga semuanya bisa berjalan dengan penuh kesiapan. Ini tentu beda dengan tergesa-gesa, atau dalam bahasa Jawanya gerasa gerusu. Orang yang gerasa gerusu cenderung enggan berpikir matang dan mendalam. Kepengen semuanya instan, cepat, segera terwujud, tetapi tidak mengukur dengan persiapan yang dilakukan. Nah, betapa banyak nih orang yang pas kepikiran sesuatu langsung main eksekusi aja, hajar saja tanpa mikir dampak atau apa yang terjadi setelahnya. Pas udah gagal, baru deh bingung mau ngapain lagi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kita, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Bahwasanya perlahan-lahan, tenang itu adalah sifat yang berasal dari Allah, sedangkan tergesa-gesa, terburu-buru itu adalah berasal dari syaitan. Nah, mulai sekarang jangan tergesa-gesa ya. Ukur semua dengan kesiapan dan kemampuan kita. Kalau merasa siap dan mampu, lakukan. Tapi kalau masih ragu, better bersabar dulu sambil mengilmui, memantaskan diri, serta mematangkan persiapan. Nggak usah bingung dengan pencapaian orang atau komentar orang lain tentang kita. Toh pada akhirnya kitalah yang akan bertanggung jawab atas hidup yang kita jalani. Seorang bijak mengatakan, man ta'ajjala bi syai'in qabla awanih uqiba bi hirmanih. Siapapun yang tergesa-gesa menginginkan sesuatu secara instan, pada akhirnya justru akan kehilangan sesuatu tersebut. So, stay calm, nggak usah gerasa gerusu. Yang ketiga, be strong, nggak usah lebay. Satu hal nih yang harus selalu kita sadari, hidup itu tidak selalu lurus mulus seperti yang kita inginkan. Terkadang kita harus merasakan sakit, melakukan kesalahan, bahkan merasakan kegagalan dan hal-hal yang tidak mengenakan lainnya. Disinilah kekuatan mental kita sangat dibutuhkan. Mengenai hal ini, Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kita, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law inni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amala syaitan. Yang artinya, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya sama-sama memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Selalulah minta tolong pada Allah, jangan lemah. Jika engkau tertimpa musibah, maka jangan katakan seandainya aku lakukan ini, maka tidak akan seperti ini. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah ketentuan Allah, apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan lau, jikalau, seandainya, itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Jelek banget nggak sih? Terkadang kita terjebak dengan sikap perfeksionis yang kita tanamkan sendiri. Kita tuh sering banget menuntut semuanya harus berjalan sempurna, berjalan seperti apa yang kita inginkan, sehingga kita mudah menyalahkan orang lain atas kegagalan yang kita alami dan berandai-andai yang macam-macam, hingga kadang nggak rela dengan ketentuan Tuhan atas kita. Bahkan menuduh Tuhan tidak adil kepada kita hanya karena kita melihat teman kita sukses terlebih dahulu menggapai mimpinya, sedangkan kita belum bisa. Astagfirullahaladzim. Ingat loh, apa yang kita anggap baik untuk kita belum tentu baik di sisi Allah. Bisa jadi Allah tengah menyiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik untuk kita dengan kegagalan yang kita rasakan.
Dia ingin kita semakin matang, tetap low profile dan membumi, serta memiliki pondasi yang lebih kokoh. Lihat tuh bangunan bertingkat. Ia tidak tercipta dalam waktu semalam, tetapi melalui proses pembuatan pondasi yang melelahkan, membutuhkan waktu yang lama, dan bahkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga ketika menjadi gedung bertingkat, dia tidak mudah goyah dengan berbagai perubahan dan goncangan yang terjadi. Mungkin hikmah itulah yang Allah inginkan di balik semua kegagalan yang kita rasakan, meski terkadang semuanya sudah kita siapkan dengan sedemikian sempurna. Jangan menyerah ya. Ingat, yang paling menakutkan dari kegagalan itu bukan kegagalan itu sendiri, tetapi ketika kita kehilangan harapan kepada Allah dan kehilangan semangat untuk bangkit. Semua yang salah bisa diperbaiki, yang kurang bisa disempurnakan. Tapi kalau kita berhenti dan menyerah, semua akan berakhir. Yang kuat ya, yuk bangkit, tetap sabar, terus belajar, dan jangan berhenti di sini, karena jalan kita masih panjang. Coba tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapatkan ketika menyimak video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan kebaikan yang sama. Saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.